ya, ya bikin buku ya, bikin buku. Apa itu bukunya? Boleh tahu bukunya? Bukunya di bawah. Allah Allah Allah. Pakai ini aja. Nah, boleh disapa dulu, Neng Sira, biar teman-teman mungkin Gimana puasanya lancar? Kita bersyukur banget menyatukan sama ini. Terus diizinkan untuk mengenali novel Zira. Jadi waktu kita 2 bulan yang lalu kita bilang saya Zira menyempatkan diri untuk bikin novel ini. Karena waktu yang dia yang dia punya sama Bang Amir itu hanya 172 bulan dan dia nggak mau membuat hal-hal itu akan masih saja makanya dia sama semua dia dia dalam bentuk novel dia lebih alhamdulillah bukunya kemarin sudah tahu. Wow, Masya Allah. Tentang apa? Buku ini tentang hanya ujian sama tapi bukan hanya sekedar kisah cinta atau sesuatu. Aku juga ngambil beberapa baca sejarah yang dimana seiring dalam setiap banyak banget yang mungkin kalian baca belum ya? Aku bawa 2 buku siapa tahu bertemu di dunia. Cek. Nah, jadi begini, Neng. Apa namanya, membebaskan tanah untuk pembangunan pondok yatim, ya, pesantren. Nah, jadi mungkin nanti yang Oke, Zira. Jadi nah, dunia ini kan tempat perpisahannya. Dunia itu tempat perpisahan sementara. Betul nggak? Kita berjumpa begini juga nggak sampai akhir, nggak sampai lama. Bentar lagi buka pulang masing-masing. Jadi dunia adalah tempat perpisahan dan perjumpaan yang sementara. Perpisahan yang nggak abadi, sementara semuanya. Suami dipisahkan dengan istrinya, suami istri berpisah sementara di dunia. Ada yang dipisahkan dengan kematian, ada yang dipisahkan dengan perceraian, orang tua dan anak kadang berpisah juga. Pokoknya dunia tempat berpisah yang sementara. Tetapi bagaimana perpisahan yang sementara ini jangan sampai nanti terjadi di akhirat. Benar nggak? Contoh, suami di surga, istrinya di neraka, itu pisah namanya. Benar nggak? Itu pisah, nggak ketemu. Atau sebaliknya, istri ada di surga, suami di neraka, itu pisah. Atau orang tuanya pada di surga, anak-anaknya di neraka, itu pisah. Atau kebalikannya, anak-anaknya di surga, orang tuanya justru pada di neraka, itu pisah. Ya, itu pisah yang nggak wajar. Kalau di dunia pisah, suami istri pisah wajar, karena semuanya bakalan mati. Nggak suami dulu atau istri duluan, semuanya bakalan mati dan nggak tahu kapan kematian itu. Rahasia Allah, betul nggak? Mati bukan milik yang udah tua, yang muda mati. Mati bukan milik orang yang
sakit, yang sehat juga mati. Banyak sekarang yang mudah-mudah juga mati. Mati rahasia Allah. Allah merahasiakan 4 hal di kehidupan ini. Yang pertama, Allah rahasiakan ridhonya atas amal yang kita lakukan. Yang kedua, Allah merahasiakan murkanya atas maksiat yang kita lakukan. Yang ketiga, Allah merahasiakan umur kematian hambanya. Yang keempat, Allah merahasiakan wali-walinya yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Nah, maka salah satu rahasia Allah adalah kematian. Kita nggak ada yang tahu. Ya. Mungkin bagi saya ataupun Zira sendiri nggak akan pernah menyangka, betul nggak? Bahwa dia akan ditinggalkan di usia yang sangat-sangat muda. Itu pun mungkin dulu pernah yang saya alami. Protes ke Allah, ya Allah, kenapa saya? Saya masih muda, anak-anak saya masih kecil-kecil. Nanti makannya gimana? Nanti bayarin sekolah anak-anaknya gimana? Itu yang ada dalam pikiran, protes ke Allah. Ya. Dan itu yang dirasakan, nggak terima dengan kehilangan. Karena apa? Ya karena kita merasa kita memiliki, padahal kita semua milik Allah. Harta suami, anak, orang tua, harta kita semua milik Allah, bukan milik kita. Kitanya pun gak punya hak memiliki diri kita. Yang kita miliki cuma dosa sama amal doang. Gak tahu banyakan dosanya, tahu banyakan amalnya, betul gak? Nah, maka sifat rasa memiliki itu yang dari sekarang harus kita hilangkan. Bahwa kedipan mata kita saja itu haknya Allah, bukan hak kita. Allah yang maha mengedipkan mata kita. Semua milik Allah. Harta mata kita, telinga kita, semua milik Allah. Yang kita bawa saat kita mati ya cuma amal doang sama dosa. Uang, harta yang kita kumpulin gak kita bawa mati. Bisa jadi warisan, gara-gara warisan pada berantem. Ya. Gak ada semuanya. Jadi itulah rasa memiliki. Mungkin itu pun juga dulu yang dirasakan, mungkin pernah dirasakan oleh Zira. Ya, saat dari arti sebuah kehilangan, betul kan? Mungkin dulu merasa bertanya-tanya ke Allah, ya Allah kenapa secepat ini? Ya kan, ya Allah kenapa begini? Kenapa enggak yang lain aja? Kenapa ini saya baru muda, baru menikmati indahnya aja, betul kan Zira? Gimana itu Zira? Boleh cerita? Pada saat itu, makanya aku tulis di novel ini. Aku menanyakan pada Allah, kok kenapa aku ya? Kenapa aku? Aku lahir dari banyak kehilangan. Kenapa harus kehilangan lagi? Aku marah lagi sama Allah. Itu pernah Umi lakuin jadi pernah Umi rasain saat umur 10 tahun. Kalau Zira mungkin sekarang ya. Dulu 10 tahun saya pernah marah sama Allah di saat saya kehilangan ibu saya. Di saat umur 10 tahun Allah ambil ibu saya di depan saya marah besar. Ya Allah kenapa saya? Kenapa? Allah nggak adil itu. Mungkin sama ya, kan saya orang yang banyak kehilangan mungkin. Yang sampai akhirnya kesininya kita paham bahwa oh semua itu bukan milik kita. Harta ibu saya, ayah saya, nggak lama ibu saya menikah. Terus nggak lama Allah ambil, nggak lama juga ayah saya, nggak lama benar-benar harta yang diambil, benar-benar nggak punya sama sekali, rumah pun yang sampai akhirnya ya Allah, baru disitulah sebenarnya ada hikmah yang luar biasa kalau kita pahami kasih sayang Allah, dan ternyata memang bukan milik kita semuanya. Benar. Emang pada saat itu aku merasa marah sama Allah. Aku ngerasa kayak kok aku ya? Aku pengen bahagia, kok susah banget ya. Sampai mikirnya apa Allah benci ya sama aku. Kayaknya aku disuruh sendirian terus kayaknya. Sampai berpikir seperti itu. Tapi kembali lagi ini aku bisa dari segala semua kehilangan itu, yang aku ngambil dari sebuah pembelajaran kalau memang dunia ini tempatnya ekspektasi. Dunia tempatnya ekspektasi, jadi misalkan semua kehidupan dan hidup itu Allah yang atur namanya, Allah yang atur apapun caranya. Dan Zira selalu, mungkin kalau kemarin aku merasa hopeless kayak aduh kedepannya gimana ya, aku harus kayak gimana ya. Tapi makin kesini kayak Bang Ahmad gak ada, bukan berarti hidup aku hancur. Bang Ahmad udah ngasih banyak banget sebuah makna dalam hidup,
Bang Amar kasih banyak kasih sayang yang nggak pernah aku dapat. Bang Amar ngasih banyak hal yang mungkin dulu aku mau, dan aku udah pernah merasakan yang kayak ya udah memang seperti itu rasanya. Dan ketika Bang Amar sudah pergi lagi, ternyata Allah cuma ngasih tahu nih rasanya gitu ya kan. Kayak kita nggak bisa ngerasain sembuh kalau nggak bisa sakit dulu kan. Itu mungkin ini jalan hidup kita bisa ngerasain sembuh ketika kita sakit dulu gitu. Dan ini mungkin fase saat kita sakit, umur aku masih muda juga kan, jadi aku merasa oh ya mungkin ini saatnya Allah menggoreng aku gitu, untuk nanti kedepannya aku bisa lebih kuat lagi, lebih bijaksana lagi terhadap diri aku, lebih nggak berekspektasi sama Allah kecuali sama Allah satu-satunya. Sekarang aku juga kira semua yang apa jalan-jalan yang besar, apa yang jalan-jalan yang nanti kan serahkan semua ke Allah. Allah pasti tahu jalan-jalannya. Udah nggak ada ekspektasi apa-apa, cuman ada keinginan bahagia gitu, karena Zira yakin Allah tuh maha baik. Apapun yang terjadi sama Zira itu adalah yang terbaik. Jadi sampai sekarang alhamdulillah di salah kesedihan, salah melawan rindu, Zira mencoba untuk aktif, makanya Zira kesana pasti kerjain ini, kerjain itu, bikin buku, bikin musik, dan insya Allah nanti habis lebaran mau bikin musik lagi, kayak gitu. Zira nyaman dan Zira suka dengan musik, jadi ya udah Zira Pelajaran yang berharga. Masa lalu adalah madrasah. Masa lalu itu madrasah, pelajaran, sekolah yang luar biasa. Ya. Kalau ada yang tidak belajar dari masa lalu itu bodoh, betul nggak? Nah, kalau ada yang belajar dari masa lalu yang hingga masa lalu. Jadi kalau masa lalu itu menjadi sebuah jalan ke depan yang akhirnya Allah ridho membuka jalan terbaik buat dia, nah, itu baru boleh dicontoh. Nah, saya mengenal Kapten Ida ini dulu kayaknya nggak seperti ini gitu. Dulunya nggak seperti ini. Ya, Kapten boleh diceritain ya Kapten. Motivasi yang lain. Iya. Mudah-mudahan sih jadi manfaat ya. Sebenarnya nggak pantas, cuman ya pengen berbagi aja sedikit. Dulu saya nggak begini Bu. Berbicara di sini bukan berarti Zira berbicara dari kata-kata semua tentang belajar bersama-sama dan Zira juga nggak bisa menjadi kalau misalkan Zira dari paling tersakiti di dunia juga. Zira yakin dari kata ibu semua punya luka misalnya sama. Karena kita manusia yang lahir dengan luka, cuman kita harus bijaksana aja. Bijaksana menanggapi luka itu menjadi sebuah keberkahan, menjadi benar hikmah. Kayak Allah ngasih luka itu sebenarnya pembelajaran kebaikan hidup biar kita menjadi lebih kuat. Iya, betul banget. Karena kalau kita merasa
sebenarnya. Jadi belum sampai mikirin lebaran, dan jadi masih yang fokus Qurannya, bacaan Qurannya yang masih tertinggal. Kan kalau perempuan itu kan ada masa haidnya, jadi akhirnya kita jadi murojaah lagi ketinggalan. Nah, masih fokus yang itu, masih fokus pengen dapat nggak ya Lailatul Qadar. Nah, itu yang terus digali gitu. Kalau Kak Zira mungkin udah pindah lagi lebaran mau sama siapa? Kalau kan ekspektasi aku di tahun ini kan lebaran bareng keluarga bareng suami gitu. Terus suami aku kan di Banten, aku juga nggak bisa pulang ke Banten. Jadi aku ditanya lebaran di mana nih tahun ini? Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti aku datang ke rumah ke Bogor. Zira akan berziarah ke makam Abah nggak sih? Hah? Ziarah ke makam Abah. Aku terakhir itu pas sebelum Ramadan, pas munggahan. Ibaratkan pertama kali masuk Ramadan, aku ziarah dulu gitu ke makam Bang Amr. Aku ziarah ke makam Bang Amr, aku juga ziarah ke makam Abi aku. Nanti ada nggak? Oke, lagi lebaran. Pasti. Makanya aku pengen lebaran di Bogor karena aku pertama pengen mengunjungi makam Bang Amr sama makam Abi aku. Zira tadi bilang awal-awal cuma 4 detik terus kemudian juga lagi tapi jadi ada gimana senyum itu gimana sih? Karena mungkin waktu awal-awal itu rasa rindunya masih sakit. Sampai sekarang aku udah mulai memahami keadaan kalau biasa sih ya. Aku melihat track lagi ya di belakang kayak bagaimana cara itu dalam sakitnya lama. Terus kalau di usia muda gitu kayak bahagia banget di situ. Jadi itu di sini kayak maksudnya malah kita bisa nangis sendiri karena masih terjebak kan di dunia ini. Jadi yang paling cuma berhenti ketemu bisa senang kayak Dalam proses lintasan itu siapa sih yang memotivasi gitu mungkin support dari orang-orang sekitar juga Zira kemarin sempat bikin video ke rumah sakit, tanggapannya gimana? Bikin video klip sama sakit. itu alhamdulillah Syakir ngebantu aku banget. Apa namanya, aku mulai berkarya dari dulu sama Syakir. Dari apa namanya, awalnya tuh aku tuh bikin skrip kecil doang ke apa namanya, ke sahabat aku, terus kirim juga ke aja dia bikin buku aja aku bilang gitu, dan akhirnya alhamdulillah ada jadi buku gitu. Terus pas bikin rekaman kecil terus kirim ke apa namanya, ke sahabat-sahabat yang lain, mereka juga apa namanya support, tapi sumpah kira bagus banget, bikin musik aja dan dari itu juga Syakir. Jadi selama berkarya memang Syakir ngebantu banget. dan berarti sekarang mau kayak karyanya proyeknya mau ke musik juga apa gimana? Insya Allah mudah-mudahan setelah ini pengen bawa musik nyanyi. Kalau belajarnya sendiri emang serba luar biasa kayak masalah Sebenarnya aku suka nyanyi dari sebelum sama Bang Amr juga suka nyanyi. Cuman memang kalau kemarin sih juga kuliah sedikit di sini itu baru ada waktu yang sekarang lagi ada fasenya menikmati itu.
aku udah mencoba-cobain jalannya jalanin aja gitu ya udah sedih cuman tuh ya kalau kita terus makan sedih kapan kita